Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Dalam tayangan kali ini kami akan mengulik tentang sejarah konflik antara Sanjaya dengan Galuh, merebut takhta yang hilang. Pada abad ke-8, tanah Jawa terbagi ke dalam dua kekuatan besar yang memiliki akar sejarah yang saling berhubungan. Di bagian barat berdiri Kerajaan Galuh, sebuah kerajaan yang lahir dari pembagian wilayah Tarumanagara, kerajaan tertua di Jawa. Di sisi lain, di bagian tengah Jawa berkembang Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sanjaya, seorang raja muda yang bercita-cita menyatukan kembali kekuasaan yang pernah menjadi milik leluhurnya. Galuh dan Mataram awalnya berasal dari garis yang sama, namun perpecahan yang terjadi setelah runtuhnya Tarumanagara menumbuhkan persaingan di antara keduanya. Galuh diperintah oleh keturunan Vretikandayun, sementara Sanjaya berasal dari garis keturunan Raja Sena yang memiliki hubungan darah dengan kerajaan tersebut. Sanjaya seharusnya memiliki hak atas takhta Galuh, tetapi intrik politik di dalam istana mengubah takdirnya. Ia dipaksa pergi dari Galuh dan mencari perlindungan di wilayah Mataram. Kepergiannya dari Galuh tidak membuat ambisinya padam. Sebaliknya, ia melihat Mataram sebagai batu loncatan untuk merebut kembali takhta yang ia yakini sebagai haknya. Sementara itu, di Galuh, para bangsawan terus bersaing untuk mempertahankan kekuasaan mereka, menciptakan ketidakstabilan di dalam pemerintahan. Beberapa kelompok mulai meragukan kepemimpinan penguasa mereka, terutama setelah kabar tentang kekuatan Sanjaya di Mataram mulai menyebar. Sanjaya tidak hanya seorang pemimpin yang kuat, tetapi juga seorang ahli strategi yang cerdik. Ia menyadari bahwa untuk merebut Galuh, ia tidak hanya membutuhkan kekuatan militer, tetapi juga dukungan politik dan diplomasi yang cermat. Ia mulai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Mataram, menawarkan perlindungan dan keuntungan bagi siapa saja yang bersedia bergabung dengannya. Di sisi lain, Galuh juga tidak tinggal diam. Mereka memahami bahwa ancaman dari Mataram semakin nyata, sehingga mereka mulai memperkuat pertahanan dan mempererat aliansi dengan kerajaan-kerajaan di wilayah barat. Namun, perpecahan internal yang masih terjadi membuat persiapan mereka tidak maksimal. Konflik yang telah lama tertunda akhirnya mulai mendekati titik didih. Sanjaya dan pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan, sementara Galuh berusaha mempertahankan wilayahnya dari ancaman yang semakin besar. Tanah Jawa bersiap menyaksikan salah satu pertempuran terbesar yang akan menentukan siapa yang berhak atas kekuasaan tertinggi di wilayah tersebut. Sanjaya adalah putra dari Sanna atau Raja Sena, seorang penguasa yang pernah menduduki takhta Galuh sebelum akhirnya digulingkan dalam sebuah perebutan kekuasaan yang penuh intrik. Sanna adalah raja yang cakap, tetapi pemerintahannya ditandai oleh tekanan politik dari faksi-faksi bangsawan yang ingin mengendalikan kerajaan. Ketika Vretikandayun wafat, Galuh jatuh ke tangan keturunannya yang lebih ambisius, yang melihat Sanna sebagai ancaman. Dengan berbagai manuver politik, Sanna akhirnya disingkirkan, dan keluarganya terpaksa melarikan diri. Sanjaya tumbuh dalam pengasingan, namun tidak pernah melupakan warisan leluhurnya. Ia meyakini bahwa takhta Galuh adalah haknya, dan penggulingan ayahnya adalah bentuk pengkhianatan yang harus dibalas. Tidak memiliki tempat di istana Galuh, ia mencari perlindungan di wilayah Mataram yang saat itu masih berkembang. Berbekal kecerdasan dan tekad yang kuat, ia membangun kembali kekuatannya di Tanah Baru. Dalam waktu singkat, ia berhasil merebut kepercayaan masyarakat setempat dan mendirikan dinasti Sanjaya, yang kelak menjadi salah satu kekuatan terbesar di Jawa. Namun membangun kerajaan baru tidak cukup untuknya. Sanjaya ingin lebih dari sekadar bertahan.
Ia ingin merebut kembali apa yang telah diambil darinya. Dengan kekuatan militer yang mulai tumbuh, ia mulai menyusun strategi untuk menyerang Galuh. Tetapi ia sadar bahwa menghadapi Galuh secara langsung bukanlah langkah yang bijak. Kerajaan itu masih memiliki kekuatan yang cukup besar, meskipun terdapat perpecahan di dalamnya. Sementara Sanjaya merencanakan kebangkitannya, Galuh sendiri tengah berada dalam kondisi yang tidak stabil. Para bangsawan bersaing untuk mendapatkan pengaruh, dan faksi-faksi yang berbeda mulai terbentuk di dalam istana. Beberapa mendukung penguasa saat ini, sementara yang lain merasa bahwa kepemimpinannya lemah dan tidak mampu mempertahankan kejayaan Galuh. Keadaan ini diperparah oleh ketidakpuasan rakyat yang mulai melihat celah dalam kepemimpinan kerajaan mereka. Melihat peluang ini, Sanjaya mulai mengirim utusan rahasia untuk menjalin hubungan dengan para bangsawan yang tidak puas di Galuh. Ia menawarkan aliansi dan menjanjikan kembalinya kejayaan Galuh di bawah kepemimpinannya. Beberapa bangsawan mulai mempertimbangkan tawarannya, terutama mereka yang merasa tersisihkan oleh kebijakan penguasa saat ini. Di sisi lain, Sanjaya juga memperkuat posisinya di Mataram. Ia memastikan bahwa pasukannya cukup kuat untuk menghadapi Galuh ketika saatnya tiba. Ia merekrut prajurit-prajurit terbaik dan melatih mereka dalam strategi perang yang cerdik. Ia juga menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Mataram, memperluas pengaruhnya di Jawa Tengah dan memastikan bahwa jika terjadi perang, ia tidak akan berjuang sendirian. Ketegangan semakin meningkat dan kabar tentang kekuatan Sanjaya mulai sampai ke telinga para penguasa Galuh. Mereka mulai menyadari ancaman yang semakin nyata, tetapi perpecahan internal membuat mereka sulit untuk mengambil tindakan cepat. Sementara itu, Sanjaya terus mengawasi pergerakan lawannya, menunggu momen yang tepat untuk menyerang dan merebut kembali takhta yang diyakininya sebagai haknya. Perang belum dimulai, tetapi bayang-bayangnya sudah terlihat jelas. Tanah Jawa bersiap menghadapi bentrokan besar antara dua dinasti yang memiliki sejarah panjang. Dan dalam waktu dekat, sejarah akan mencatat siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam perebutan takhta yang hilang. Setelah bertahun-tahun membangun kekuatannya di Mataram, Sanjaya akhirnya merasa cukup siap untuk merebut kembali takhta yang pernah menjadi milik leluhurnya. Keinginannya untuk menaklukkan Galuh bukan sekadar ambisi pribadi, tetapi juga sebagai upaya menyatukan kembali tanah Jawa di bawah satu kekuasaan yang kuat. Namun, Sanjaya bukanlah pemimpin yang gegabah. Ia tahu bahwa menyerang Galuh secara langsung tanpa persiapan matang akan berujung pada kekalahan. Oleh karena itu, ia mulai menyusun strategi perang yang cermat dan sistematis. Langkah pertama yang diambilnya adalah memperkuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Mataram. Sanjaya memahami bahwa kekuatan militernya sendiri masih terbatas dibandingkan Galuh yang lebih mapan. Ia mengirim utusan ke berbagai kerajaan, menawarkan perlindungan dan keuntungan jika mereka bersedia bergabung dalam koalisinya. Beberapa penguasa yang melihat Sanjaya sebagai pemimpin kuat menyatakan kesetiaannya, sementara yang lain tetap bersikap netral, menunggu perkembangan sebelum mengambil keputusan. Di samping itu, Sanjaya juga memperluas jaringan intelijennya. Ia mengirim mata-mata ke dalam wilayah Galuh untuk mengamati kondisi kerajaan, mengidentifikasi titik-titik kelemahan, serta mencari informasi tentang kekuatan dan strategi pertahanan lawan. Para intel ini menyusup ke pasar, desa-desa, dan bahkan ke lingkungan bangsawan, menyamar sebagai pedagang, pelayan, atau pengembara yang mencari penghidupan. Dari laporan yang mereka bawa, Sanjaya mengetahui bahwa meskipun Galuh masih kuat, kerajaan itu sedang mengalami perpecahan internal yang cukup serius. Para bangsawan bersaing untuk mendapatkan pengaruh, dan kepercayaan terhadap raja yang berkuasa mulai melemah. Di dalam Mataram sendiri, Sanjaya melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem militernya.
Ia membentuk pasukan khusus yang terlatih dengan disiplin tinggi dan strategi perang yang lebih modern. Tidak hanya mengandalkan jumlah prajurit, Sanjaya memastikan pasukannya memiliki persenjataan yang unggul dan memahami taktik perang yang efektif. Ia mengadopsi teknik-teknik tempur yang lebih fleksibel, mempersiapkan pasukannya untuk bertempur di berbagai medan, baik di dataran rendah, hutan, maupun perbukitan. Selain persiapan militer, Sanjaya juga memanfaatkan diplomasi sebagai senjata. Ia berhasil menarik beberapa bangsawan Galuh yang tidak puas dengan pemerintahan saat ini, dengan janji bahwa mereka akan mendapatkan posisi yang lebih baik setelah Sanjaya mengambil alih kekuasaan. Beberapa dari mereka diam-diam mulai mengalihkan kesetiaannya. Ini semakin melemahkan posisi Galuh dari dalam, menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan ketika perang pecah. Namun Galuh bukanlah kerajaan yang mudah ditaklukkan. Raja Galuh yang mulai menyadari ancaman dari Mataram segera mengambil langkah untuk memperkuat pertahanannya. Benteng-benteng diperkuat, pasukan dikerahkan untuk menjaga perbatasan, dan pengawasan terhadap aktivitas para bangsawan yang dicurigai berkhianat diperketat. Utusan dikirim ke kerajaan-kerajaan sekutu untuk meminta bantuan, memastikan bahwa jika Mataram benar-benar menyerang, Galuh tidak akan berperang sendirian. Ketegangan semakin meningkat. Kedua kerajaan berada dalam kondisi siaga penuh, menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Di dalam istana Mataram, Sanjaya mengumpulkan para penasihat dan jenderalnya untuk membahas strategi akhir sebelum memulai ekspedisi militer. Sementara itu di Galuh, para penguasa dan panglima perang berkumpul untuk mempertahankan takhta mereka dari ancaman terbesar yang pernah mereka hadapi. Perang tidak lagi bisa dihindari. Kedua pihak telah bersiap dan hanya waktu yang akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam perebutan takhta yang hilang. Pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Sanjaya akhirnya bergerak menuju perbatasan Galuh. Selama berbulan-bulan, mereka telah berlatih keras, mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang akan menentukan masa depan mereka. Sanjaya tidak hanya membawa pasukan infanteri dan kavaleri yang kuat, tetapi juga menerapkan strategi yang cermat, memastikan bahwa setiap langkah mereka telah diperhitungkan dengan matang. Di sisi lain, Galuh juga telah bersiap. Raja Galuh telah mengerahkan pasukan terbaiknya ke wilayah perbatasan, mendirikan benteng pertahanan di titik-titik strategis, serta memastikan bahwa pasokan logistik mencukupi untuk perang berkepanjangan. Panglima-panglima perang Galuh mengatur barisan pertahanan dengan disiplin tinggi, menyadari bahwa ini bukan sekadar pertempuran biasa, tetapi perjuangan mempertahankan kedaulatan mereka dari ancaman terbesar yang pernah mereka hadapi. Pertempuran pertama pecah di dataran tinggi yang menjadi perbatasan antara Galuh dan Mataram. Sanjaya mengirim pasukan pengintai untuk memancing tentara Galuh keluar dari benteng mereka. Strategi ini berhasil, dan pasukan Galuh yang tergoda untuk menyerang justru terjebak dalam serangan mendadak yang telah dirancang oleh Sanjaya. Pasukan Mataram yang lebih terorganisir berhasil menghancurkan sebagian besar barisan depan Galuh, memaksa mereka mundur ke benteng utama. Namun Galuh bukan kerajaan yang mudah dikalahkan. Raja Galuh segera mengerahkan pasukan cadangan untuk membalas serangan. Dengan formasi perang khas mereka, pasukan Galuh melancarkan serangan balasan yang memukul mundur pasukan Mataram. Selama beberapa hari, pertempuran berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Di tengah pertempuran, muncul tokoh-tokoh penting yang menentukan jalannya perang. Dari pihak Mataram, selain Sanjaya, ada panglima perangnya yang bernama Rakai Panangkaran, seorang ahli strategi yang dikenal karena kecerdikannya dalam membaca medan perang, yang menyusun taktik perang gerilya, memanfaatkan kelemahan pasukan Galuh yang lebih bergantung pada pertahanan benteng. Sementara itu, dari pihak Galuh, seorang panglima muda bernama Rakeyan Banga menunjukkan keberanian luar biasa dalam mempertahankan wilayahnya. Ia memimpin serangan mendadak ke perkemahan Mataram di malam hari,
menimbulkan kekacauan di barisan belakang Sanjaya. Selama berminggu-minggu, perang terus berlanjut. Pasukan Mataram terus berusaha menembus pertahanan Galuh, sementara Galuh berjuang mati-matian untuk bertahan. Medan perang yang terdiri dari hutan lebat dan perbukitan membuat pertempuran semakin sulit, memaksa kedua belah pihak untuk mengandalkan strategi dan bukan hanya kekuatan fisik. Namun, perbedaan mulai terlihat. Pasukan Mataram yang lebih disiplin dan memiliki logistik yang lebih baik, perlahan-lahan mulai menguasai situasi. Sanjaya, dengan kepiawaiannya dalam strategi perang, berhasil menemukan titik lemah pertahanan Galuh. Ia memanfaatkan para pembelot di dalam Galuh untuk mendapatkan informasi tentang celah di pertahanan benteng utama mereka. Dengan informasi ini, Sanjaya menyusun rencana akhir untuk menaklukkan Galuh. Ia membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. Satu kelompok menyerang langsung dari arah depan untuk mengalihkan perhatian. Sementara, 2 kelompok lainnya melakukan serangan dari sisi yang lebih lemah. Serangan ini mengejutkan pasukan Galuh, yang tidak menyangka bahwa pertahanan mereka bisa ditembus dari arah yang tidak terduga. Di tengah kekacauan ini, pertarungan semakin sengit. Para prajurit dari kedua belah pihak bertempur dengan penuh semangat, menyadari bahwa ini adalah saat penentuan. Namun, seiring berjalannya waktu, pasukan Galuh semakin terdesak. Para bangsawan yang sebelumnya meragukan raja mereka mulai kehilangan kepercayaan, dan sebagian dari mereka bahkan melarikan diri dari medan perang. Akhirnya, setelah pertempuran panjang yang melelahkan, pasukan Mataram berhasil memasuki ibu kota Galuh. Raja Galuh dan para pengikut setianya mencoba bertahan. Tetapi mereka tahu bahwa kekalahan sudah di depan mata. Sanjaya yang kini berada di ambang kemenangan harus memutuskan langkah selanjutnya. Apakah ia akan menghancurkan Galuh sepenuhnya, atau mencari jalan lain untuk menyatukan kembali tanah Jawa tanpa pertumpahan darah yang lebih besar? Pertempuran di tanah Sunda telah mencapai klimaksnya, tetapi perang belum sepenuhnya berakhir. Keputusan yang akan diambil Sanjaya setelah kemenangan ini akan menentukan masa depan Mataram, Galuh, dan seluruh tanah Jawa. Saat pertempuran berkecamuk di medan perang, di balik layar terjadi persaingan yang tidak kalah sengit. Dalam istana Galuh, ketegangan semakin terasa. Beberapa bangsawan mulai meragukan kepemimpinan raja mereka, terutama setelah kekalahan demi kekalahan yang dialami pasukan Galuh. Perpecahan di kalangan elit kerajaan semakin nyata, dan diam-diam sebagian dari mereka mulai menjalin komunikasi dengan Sanjaya. Para bangsawan yang merasa tidak puas melihat peluang dalam situasi ini. Mereka sadar bahwa jika terus berada di pihak yang kalah, posisi mereka dalam politik kerajaan bisa terancam. Beberapa dari mereka mulai mengirim utusan secara rahasia untuk berdialog dengan Sanjaya, menawarkan kesetiaan mereka dengan imbalan jabatan dan perlindungan jika Sanjaya berhasil merebut Galuh. Sanjaya, yang memahami pentingnya melemahkan musuh dari dalam, menerima tawaran ini dengan hati-hati. Ia tidak serta-merta mempercayai mereka, tetapi ia tahu bahwa perpecahan di dalam Galuh akan menguntungkannya dalam jangka panjang. Salah satu tokoh kunci dalam pengkhianatan ini adalah seorang bangsawan berpengaruh di Galuh yang merasa tersisih dari lingkaran dalam istana. Dengan ambisi pribadinya, ia bersekongkol dengan Sanjaya, memberikan informasi tentang kelemahan pertahanan Galuh, jalur pasokan, dan strategi perang yang akan digunakan. Informasi ini menjadi sangat berharga bagi Sanjaya, yang segera mengubah strategi perangnya untuk memanfaatkan celah tersebut. Namun di sisi lain, tidak semua orang di Mataram setuju dengan cara yang diambil Sanjaya. Beberapa penasihatnya mulai meragukan, apakah perang ini benar-benar akan membawa keuntungan bagi Mataram dalam jangka panjang. Mereka mengkhawatirkan bahwa perang yang berkepanjangan bisa melemahkan kerajaan dan membuatnya rentan terhadap serangan dari pihak lain. Salah satu penasihat tertua Sanjaya, seorang tokoh bijaksana yang telah lama mendampinginya, mengingatkan bahwa merebut Galuh tidak hanya soal kekuatan militer, tetapi juga soal bagaimana mengelola kerajaan setelahnya. Jika Sanjaya
terlalu mengandalkan pengkhianatan dari dalam Galuh, ia bisa kehilangan kepercayaan dari para bangsawan Mataram sendiri. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa beberapa aliansi yang dibangun Sanjaya di awal perang bisa berbalik melawannya jika mereka merasa tidak mendapat bagian yang adil dalam pembagian kekuasaan. Di tengah ketegangan ini, muncul kabar bahwa Salah, satu penasihat utama Sanjaya, diam-diam menjalin komunikasi dengan pihak Galuh. Tidak jelas apakah ia bermaksud menghentikan perang atau justru mencari keuntungan pribadi, tetapi hal ini menimbulkan keguncangan di dalam kubu Mataram. Sanjaya segera bertindak memastikan bahwa pengkhianatan tidak menyebar lebih luas. Ia mengadakan pertemuan rahasia dengan lingkaran dalamnya, menegaskan bahwa perang harus diselesaikan dengan cepat sebelum perpecahan muncul di dalam pasukannya sendiri. Sementara itu di Galuh semakin banyak bangsawan yang mulai berpikir bahwa bersekutu dengan Sanjaya lebih menguntungkan daripada tetap setia pada raja mereka. Beberapa dari mereka bahkan sengaja melemahkan pertahanan kerajaan dengan memperlambat pengiriman pasokan atau mengurangi jumlah pasukan yang dikirim ke garis depan. Raja Galuh yang mulai menyadari adanya pengkhianatan di dalam istana mencoba mengambil tindakan tegas. Namun kepercayaan di antara para bangsawan sudah terlanjur rapuh. Intrik ini mencapai puncaknya ketika sebuah kelompok bangsawan Galuh secara diam-diam membuka gerbang kota bagi pasukan Sanjaya, memungkinkan mereka masuk tanpa harus bertempur habis-habisan. Pengkhianatan ini menjadi pukulan telak bagi kerajaan Galuh. Dengan cepat, Sanjaya dan pasukannya merebut posisi-posisi strategis di ibu kota, sementara Raja Galuh terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, kemenangan ini bukan akhir dari segalanya. Sanjaya kini menghadapi tantangan baru. Bagaimana ia akan mengelola Galuh setelah berhasil merebutnya? Bagaimana ia akan memastikan bahwa para bangsawan yang membelot kepadanya tetap setia dan tidak justru menjadi ancaman di kemudian hari? Dengan berakhirnya perang di medan tempur, kini peperangan politik memasuki babak baru. Sanjaya harus membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang panglima yang tangguh, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu menyatukan dua kerajaan yang telah lama berseteru. Setelah berbulan-bulan pertempuran sengit, peperangan antara Mataram dan Galuh mencapai titik kritis. Pasukan Sanjaya telah merebut beberapa wilayah penting, termasuk benteng-benteng perbatasan dan pusat logistik Galuh. Namun, meskipun terdesak, kerajaan Galuh belum sepenuhnya jatuh. Dengan strategi defensif yang cermat, mereka berhasil memperlambat laju pasukan Mataram dan menjaga ibu kota mereka tetap bertahan. Raja Galuh menyadari bahwa perang konvensional tidak lagi menguntungkan bagi pihaknya. Oleh karena itu, ia mulai menerapkan taktik gerilya, memanfaatkan medan yang sulit di tanah Sunda untuk melemahkan pasukan Mataram secara perlahan. Hutan-hutan lebat, sungai-sungai deras, dan pegunungan yang sulit diakses menjadi perlindungan alami bagi pasukan Galuh. Tungnyang tersisu, mereka melakukan serangan kilat di malam hari, membakar perbekalan Mataram, serta menyerang pos-pos kecil untuk melemahkan moral lawan. Sanjaya menyadari bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan militer. Ia membutuhkan strategi baru untuk mematahkan perlawanan terakhir Galuh. Saat itulah sebuah peristiwa besar terjadi yang mengubah jalannya perang secara drastis. Di tengah ketegangan ini, seorang utusan dari kerajaan Sriwijaya tiba di istana Galuh. Sriwijaya, yang merupakan kerajaan maritim terkuat di Nusantara pada masa itu, telah lama mengawasi konflik antara Mataram dan Galuh. Mereka memahami bahwa jika Mataram berhasil menguasai Galuh sepenuhnya, maka keseimbangan kekuasaan di Jawa akan berubah dan berpotensi menjadi ancaman bagi kepentingan mereka di wilayah barat. Oleh karena itu, Sriwijaya menawarkan bantuan militer kepada Galuh dengan syarat bahwa setelah perang usai, Galuh akan tetap menjaga hubungan baik dengan mereka dan tidak tunduk pada Mataram.
Bantuan ini menjadi titik balik bagi Galuh. Dengan kekuatan tambahan dari Sriwijaya, mereka mampu melancarkan serangan balasan yang mengejutkan pasukan Mataram. Kapal-kapal Sriwijaya mendarat di pesisir barat, membawa pasukan baru yang segera bergabung dengan tentara Galuh untuk menyerang garis belakang pasukan Mataram. Serangan mendadak ini menyebabkan kekacauan di dalam kubu Sanjaya, yang terpaksa menarik mundur sebagian pasukannya untuk mempertahankan daerah yang telah mereka rebut. Namun, Sanjaya tidak tinggal diam. Ia segera merancang strategi untuk menghadapi ancaman baru ini. Menyadari bahwa perang berkepanjangan akan melemahkan kedua belah pihak, ia mulai mencari jalan untuk mengakhiri konflik dengan cara yang lebih cerdik. Dengan bantuan para penasihatnya, Sanjaya mengirim utusan ke Sriwijaya untuk melakukan negosiasi rahasia. Ia menawarkan perjanjian damai dengan imbalan bahwa Mataram tidak akan memperluas wilayahnya ke barat lebih jauh dari Galuh, asalkan Sriwijaya itu menarik pasukannya. Sriwijaya yang lebih tertarik menjaga keseimbangan kekuasaan daripada terlibat dalam perang panjang di Jawa, akhirnya menerima tawaran ini. Mereka menarik dukungan mereka dari Galuh, meninggalkan kerajaan itu dalam keadaan yang semakin lemah. Dengan perjanjian ini, Sanjaya mendapatkan momentum baru. Tanpa dukungan dari Sriwijaya, pasukan Galuh kehilangan semangat juang mereka. Para bangsawan yang sebelumnya bertahan mulai menyerah satu persatu, dan beberapa bahkan beralih mendukung Sanjaya. Dalam beberapa bulan berikutnya, kota-kota yang masih setia kepada Galuh jatuh ke tangan Mataram. Akhirnya, Sanjaya berhasil mencapai gerbang ibu kota Galuh. Kali ini, tanpa bala bantuan dan dengan pasukan yang semakin menipis, Raja Galuh menyadari bahwa perlawanan lebih lanjut hanya akan membawa kehancuran bagi rakyatnya. Ia menghadapi pilihan yang sulit, melanjutkan perang dengan risiko kehilangan segalanya, atau menyerah demi menyelamatkan kerajaan yang tersisa. Keputusan yang diambil dalam momen kritis ini akan menentukan nasib Galuh dan Mataram. Perang yang telah berlangsung lama kini berada di ambang akhir, dan takhta yang diperebutkan hampir berada dalam genggaman Sanjaya. Namun kemenangan militer saja tidak cukup. Sanjaya masih harus memastikan bahwa kekuasaannya diterima oleh rakyat Galuh jika ia ingin benar-benar menyatukan tanah Sunda di bawah kepemimpinannya. Setelah bertahun-tahun pertempuran yang melelahkan, baik Mataram maupun Galuh mulai merasakan dampak dari perang yang berkepanjangan. Tanah pertanian rusak, perdagangan terganggu, dan rakyat semakin jenuh dengan ketidakstabilan yang terus berlangsung. Tidak hanya para prajurit yang kelelahan, tetapi juga para bangsawan dan pemimpin kedua belah pihak mulai memahami bahwa kemenangan total tidak akan mudah diraih tanpa konsekuensi besar. Di kubu Galuh, kekalahan demi kekalahan telah membuat posisi raja semakin terdesak. Dengan pasukan yang semakin menipis dan kehilangan dukungan dari Sriwijaya, kerajaan ini tidak lagi memiliki banyak pilihan selain mencari jalan keluar yang dapat menyelamatkan sisa-sisa kedaulatannya. Para penasihat kerajaan mendesak raja untuk mempertimbangkan negosiasi damai daripada mempertaruhkan kehancuran total. Sementara itu di pihak Sanjaya, meskipun ia telah mencapai banyak kemenangan strategis, ia menyadari bahwa perang yang berkepanjangan juga melemahkan Mataram. Keamanan dalam negerinya mulai terancam akibat ketegangan di antara para bangsawan yang tidak sepenuhnya setuju dengan ambisinya untuk menguasai Galuh. Beberapa wilayah di Mataram mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan akibat pajak dan sumber daya yang terus-menerus dikuras untuk mendukung perang. Menyadari bahwa kemenangan militer saja tidak cukup untuk menciptakan stabilitas jangka panjang, Sanjaya mulai membuka kemungkinan untuk menyelesaikan konflik melalui perundingan. Akhirnya, diadakan pertemuan rahasia antara utusan dari kedua kerajaan. Negosiasi berlangsung dengan ketegangan tinggi karena masing-masing pihak tidak ingin terlihat lemah. Sanjaya tetap berpegang pada tujuannya untuk menguasai Galuh.
tetapi ia juga memahami bahwa pemaksaan penuh bisa memicu perlawanan jangka panjang dari rakyat Galuh yang masih setia pada dinasti lama. Sebaliknya, pihak Galuh ingin mempertahankan kedaulatannya, tetapi mereka juga sadar bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan secara terbuka. Dari negosiasi yang berlangsung, akhirnya dicapai sebuah kesepakatan bersejarah. Salah. Satu poin utama dari kesepakatan ini adalah bahwa kerajaan Galuh akan tetap ada, tetapi berada di bawah pengaruh Mataram. Raja Galuh yang sedang berkuasa akan turun takhta dan digantikan oleh seorang pemimpin yang lebih dapat diterima oleh Sanjaya, meskipun tetap berasal dari garis keturunan Galuh. Dengan ini, Galuh tetap memiliki identitasnya, tetapi kekuasaannya secara de facto berada di bawah kendali Mataram. Sebagai imbalan atas penyerahan kekuasaan ini, Sanjaya berjanji untuk tidak melakukan pembalasan terhadap para bangsawan Galuh yang bersedia tunduk kepadanya. Ia juga menawarkan posisi penting bagi beberapa tokoh Galuh dalam pemerintahan Mataram, sehingga mereka masih memiliki peran dalam politik Jawa. Dengan cara ini, Sanjaya berusaha memastikan bahwa tidak akan ada pemberontakan besar setelah perang berakhir. Namun meskipun kesepakatan telah dicapai, tidak semua pihak menerimanya dengan baik. Beberapa bangsawan Galuh merasa dikhianati oleh raja mereka sendiri. Sementara di pihak Mataram, ada juga yang beranggapan bahwa Sanjaya telah bersikap terlalu lunak. Tetapi dengan perang yang telah berlangsung lama dan kedua belah pihak sudah kelelahan, sebagian besar menerima perjanjian ini sebagai solusi terbaik untuk mengakhiri konflik. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, perang antara Mataram dan Galuh secara resmi berakhir. Tanah Jawa memasuki babak baru dalam sejarahnya, di mana dua kerajaan yang sebelumnya berseteru kini berada dalam satu struktur kekuasaan yang lebih terintegrasi. Meskipun perdamaian telah tercapai, tantangan baru muncul bagi Sanjaya. Bagaimana ia dapat mempertahankan stabilitas dan memastikan bahwa penyatuan ini tidak kembali memicu perlawanan di masa depan. Kesepakatan ini tidak hanya mengubah peta politik Jawa, tetapi juga menjadi titik awal bagi munculnya kekuatan baru yang lebih besar. Masa depan Mataram sebagai kerajaan yang dominan telah terbuka, tetapi Sanjaya harus menghadapi tantangan dalam menyatukan dua wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam persaingan dan konflik. Setelah pertempuran panjang yang diakhiri dengan kesepakatan damai, Tanah Jawa memasuki babak baru dalam sejarahnya. Konflik antara Sanjaya dan Galuh tidak hanya menjadi catatan peperangan, tetapi juga meninggalkan warisan yang membentuk tatanan, politik dan budaya di masa-masa berikutnya. Dari sisi politik, kesepakatan antara Mataram dan Galuh menciptakan perubahan besar dalam struktur kekuasaan. Dengan Galuh yang kini berada di bawah pengaruh Mataram, Sanjaya berhasil meletakkan dasar bagi penyatuan Tanah Jawa di bawah satu pemerintahan yang lebih terpusat. Ini menjadi langkah awal dari dominasi dinasti Sanjaya yang kelak akan berkembang menjadi kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat. Keputusan Sanjaya untuk mempertahankan identitas Galuh sebagai entitas tersendiri, meskipun berada dalam pengaruhnya, juga menunjukkan kecerdasannya dalam memahami dinamika politik lokal. Dengan tidak memaksakan perubahan secara drastis, ia mampu meredam potensi pemberontakan di masa mendatang. Namun, di sisi lain, dampak dari konflik ini tidak serta-merta hilang. Di dalam Galuh sendiri, perpecahan di kalangan bangsawan masih menyisakan ketegangan. Sebagian menerima kekuasaan Sanjaya sebagai sesuatu yang tak terelakkan, sementara sebagian lainnya terus menyimpan kebencian terhadap Mataram. Hal ini membuat stabilitas politik di wilayah tersebut masih rapuh dalam beberapa dekade setelah perang berakhir. Perubahan juga terjadi dalam bidang sosial dan budaya. Integrasi Galuh ke dalam pengaruh Mataram membawa percampuran antara dua tradisi yang sebelumnya berkembang secara terpisah. Sistem pemerintahan, adat istiadat, dan bahkan agama mengalami penyesuaian seiring dengan menyatunya dua wilayah ini. Mataram yang memiliki akar Hindu Shaiva semakin memperkuat pengaruhnya di tanah Sunda, meskipun unsur budaya asli dari Galuh tetap bertahan dan terus diwariskan.
Dari segi militer, perang ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Strategi militer yang diterapkan dalam konflik ini, seperti taktik gerilya Galuh dan metode pengepungan Mataram, menjadi bahan pembelajaran bagi kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian. Selain itu, perang juga menunjukkan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik, sebagaimana yang dibuktikan oleh Sanjaya ketika ia berhasil membalikkan keadaan melalui negosiasi dengan Sriwijaya. Keputusan-keputusan yang diambil selama perang ini tidak hanya menentukan nasib kedua kerajaan, tetapi juga membentuk arah sejarah Tanah Jawa dalam abad-abad berikutnya. Pengaruh Sanjaya yang semakin kuat membuka jalan bagi keturunannya untuk memperluas kekuasaan hingga ke bagian lain dari Nusantara. Di sisi lain, meskipun Galuh kehilangan kedaulatannya sebagai kerajaan yang mandiri, warisannya tetap bertahan dalam kebudayaan dan sistem sosial masyarakat Sunda. Pada akhirnya, konflik antara Sanjaya dan Galuh menjadi lebih dari sekadar perebutan takhta. Itu adalah sebuah peristiwa yang menandai titik balik dalam sejarah Jawa, menunjukkan bagaimana ambisi, strategi, dan diplomasi dapat mengubah arah suatu peradaban. Generasi berikutnya mewarisi dunia yang telah dibentuk oleh keputusan-keputusan besar dalam perang ini, sebuah dunia yang terus berkembang, tetapi selalu membawa jejak dari peristiwa-peristiwa masa lalu.